singkat ya. Untuk saudara Fadel dapat informasi yang bersangkutan sakit. Ya kita memahami dia sakit, sudah lebih dari 20 hari ditahan, bahkan sudah lebih sebulan yang ada. Saya melihat ibunya rutin menjenguk, dan kakaknya juga Martin dan Bintang juga rajin datang, Pak Umar juga. Saya dan tim selalu pantau, dan tim kami saudara Dolin juga selalu melihat perkembangan. Dan untuk posisi ini juga nanti bisa kita pantau secara bersama-sama. Yang pasti jika ada keinginan dari keluarga Bajide untuk mencabut laporan mereka terhadap saudari Nikita Mirzani, itu hak dari Pak Umar Bajide dan keluarga. Tapi laporan saya terhadap Nikita Mirzani, baik dugaan penganiayaan, baik dugaan pencemaran nama baik dari undang IT, tidak akan saya cabut. Paham ya? Tidak akan saya cabut. Silakan kalau mereka mau mencabut, silakan, dan koordinasikan ke kami. Perlu diingat bahwa kantor Ranlovo sudah mengikat dengan cermat dan hati-hati secara hukum. Seperti apa yang disampaikan Rahmat, perjanjian itu adalah perbuatan perikatan hukum. Itu Pak ya? Namanya fakta sunt servanda. Karena itu, kami dari awal sudah bilang, tidak ada boleh pencabutan kuasa sepihak tanpa dikoordinasikan ke kami, karena itu akan berimplikasi hukum. Saya didesak dari sejak megang kasus Fadel sampai dia tersangka, sampai dia ditahan. Kapan Pak Rasman mengundurkan diri? Karena ternyata sudah ditahan. Saya sudah sampaikan ke Rahmat dan tim, memang kami kecewa karena kami duga ada ketidakjujuran dalam persoalan kasus Fadel ini, termasuk dari Fadel sendiri. Saya juga sudah sampaikan berkali-kali, silakan pertimbangkan untuk melakukan laporan polisi terhadap Loli. Karena dalam konteks hukum, Rahmat pun sudah sampaikan nanti hukum yang lain, bahwa perbuatan aborsi oleh Loli atau Laura Mirzani yang diakui dalam BAP ini, itu adalah tindak pidana, walaupun dia anak di bawah umur. Tapi keluarga Bajide sepertinya ragu-ragu di persoalan ini. Kami tidak paham kenapa mereka ragu. Padahal sebelum Fadel ditahan, saudara lihat di sini berkali-kali di Polres, kalau sempat Fadel ditahan dan macam-macam, kami akan lakukan A, B, C, dan D. Saya dengan Rahmat yang nana, jangan Pak, nanti akan berisiko buat Pak. Lah sekarang kelihatannya kurang tegas. Bagi saya, siapapun yang berbohong di kasus ini, apakah Fadel, apakah Pak Umar, apakah Martin, apakah Bintang, apakah Bu Titin ibunya, kalau ada yang mereka sembunyikan, apakah termasuk uang endorse, atau ada gunakan uang lain untuk kepentingan rumah mereka, kalau itu dapat terang bagi kami, maka kami bukan saja mencabutkan diri, mengundurkan diri dari kuasa hukum, tapi akan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi keluarga. Bagi saya, harkat martabat Ranlovo dan saya penting nomor satu. Tidak ada celah bagi orang yang coba mempermainkan hukum di kantor Ranlovo. Jadi kalian harus paham itu sikap saya terhadap beberapa kasus yang sedang terjadi saat ini. Kemudian yang terakhir, saya ramai diberitakan, bahkan tadi ada di TV One, ada di Metro TV, bahwa Bang Rasman kemana sekarang? Bang Rasman hari Kamis hadir di kegiatan buka bersama dan santunan anak yatim oleh Bang Hercules Rosario Maksa, Ketua Umum DPP GRIP Gerakan Indonesia Bersatu. Saya hadir di sana
Dan di sana ternyata ada saudara Pak Kabel, ada saudara Sunan Kalijaga, dan saya memang membawa Adinda Firdaus karena beliau ini adik saya. Sampai di sana dengan ketokohan seorang Bang Hercules, beliau panggil Farhat, panggil Firdaus, panggil saya. Kami disalamkan di sana untuk tidak saling menggunakan moto sesama biskota dilarang mendahului. Sesama lawyer jangan saling menghujat. Tapi banyak yang belum tahu dan banyak yang bertanya. Saya jawab, saya sebenarnya sejak 2 minggu yang lalu telah resmi ditunjuk menjadi juru bicara dan public relation dari Ketua Umum DPP Grip Jaya, Bapak Haji Hercules Rosario Maksal, dan Grip sampai jajaran-jajaran di bawahnya. Jadi teman-teman semua, jika ingin bertanya tentang Grip, maka silakan tanya ke saya akan jawab. Dan sebelum saya jawab, saya akan koordinasi ke Ketua Umum Bang Hercules dan juga kepada Sekjen dan Ketua Harian. Karena inilah lingkup organisasi. Saya terima kasih kepada Bang Hercules, kepada Ketua Harian Pak Anam, kepada Sekjen, kepada Sekjen Pak Zulfikar, dan waktu itu Dewan Pengawas lainnya atas kepercayaan ini. Insya Allah saya akan jalankan amanah dengan baik. Satu pesan ketika rakor kemarin di Hotel Akasia, Grip Jaya mendukung penuh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan tidak diizinkan satu orang pun kader Grip yang coba-coba meminta THR atau memeras, mengancam, apalagi membuat proposal. Kalau ketahuan akan dilakukan tindakan itu. Insya Allah pada pertengahan April atau akhir April akan dilakukan apel akbar ulang tahun Grip dengan menghadirkan lebih kurang 25.000 massa. Barangkali itu dari saya, silakan. Tapi kalau Fadil sakit di sel ya Bang ya? Ya. Apa yang dialami Fadil sendiri sakitnya itu seperti apa Bang? Kalau informasi demam, agak panas, tinggi, dan ya sakitnya itu biasa. Saya kira orang yang sedang berada di dalam bisa dan tidak pernah kena panas matahari ini. Dan dia di situ sekolah, termasuk Ustadz Das Al-Latif sudah berkunjung kan, melihat para tahanan di situ. Dan saya pernah tanya Fadil, kamu gimana? Enggak apa-apa, saya juga kan udah pernah ditahan dulu waktu dia ngikut ya. Nah, ada Martin, ada Bintang, ada Fadil. Jadi ya mudah-mudahan kalau saya lihat beliau sabar, bahkan di luar ekspektasi saya. Misalnya dia masih, saya jujur ya, kelihatannya dia masih sayang sama Ella ini, Loli. Tapi makanya saya kesal dan marah kepada Loli. Kok kayaknya tidak ada rasa empati terhadap seorang Fadil. Saya terserah apakah nanti kami tidak lagi pegang Fadil karena saya mundur dan lain sebagainya. Tapi saya tetap ingin agar Loli berterima kasih dengan keluarga Bajideng. Berterima kasih kepada Fadil. Karena Loli menurut pengakuannya ke saya dan direkam tulis, dia bukan pertama kali melakukan hubungan badan dengan seorang Fadil. Dugaan ya, kalau Fadil bilang kan belum pernah. Dia mengatakan sudah 10 kali bahkan melakukan aborsi. Pertanyaannya, apakah dengan Fadil saja? Jawabnya tidak. Maka apesnya saja yang didapat oleh Fadil. Kebetulan ini dilakukan oleh maminya. Dan dia masih di bawah umur. Itu. Tapi secara fisik kan tadi aku bilangnya sakit demam gitu juga. Secara psikis sendiri apakah baik-baik aja atau agak down juga? Silakan. Ya baik, secara psikis saya sempat berdiskusi ya, walaupun diskusi ini sudah beberapa minggu yang lalu. Fadil menyatakan bahwa secara psikis sebenarnya Fadil itu tidak tertekan. Fadil ini sangat tenang ketika dia berada di dalam tahanan. Kenapa dia mengatakan sangat tenang? Ini persoalan
hubungan batinnya, hubungan dia dengan Tuhannya. Fadil menyampaikan kepada saya bahwa Bang Ahmad, alhamdulillah selama saya berada di tahanan, tidak sekalipun saya melewatkan sholat fardu. Bahkan dalam beberapa kesempatan, sholat sunnah pun saya laksanakan. Mohon dari orang Bang Rahmat dan tim semua untuk mendampingi saya, untuk mengarahkan saya, apa ke depan yang harus saya lakukan, apa langkah-langkah hukum yang harus kita ambil. Mohon kita selalu berkoordinasi. Inilah poin yang disampaikan oleh Fadil sendiri. Artinya, Fadil sejak awal sudah mempersiapkan dirinya ketika malam dia akan ditahan. Dia pun menyatakan kepada kami semua, Bang Rahmat, Bapak, Pak Rasman, tenang saja. Saya sudah berpengalaman untuk perkara ini. Insya Allah saya kuat. Yang penting kita harus tetap solid. Nah, itu poin daripada kondisi psikis Fadil yang sampai saat detik ini dia belum terima adalah kenyataan bahwa Loli mencabut BAP-nya atau merubah keterangannya dari yang sebelumnya menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan asusila atau hubungan badan dan juga melakukan perbuatan aborsi. Nah, kemudian pada BAP terbarunya dia menyatakan sudah pernah melakukan baik aborsi maupun hubungan badan. Fadil sendiri sampai dengan saat ini menyatakan, saya bingung yang mana perbuatan itu, kapan dilakukan perbuatan itu, siapa yang pernah menyaksikan perbuatan itu. Itu poinnya. Baik, silakan. Bang, dalam 40 hari penahanan Fadil, Bang, mungkin sudah ada info untuk pemindahan ke Jakarta. Kalau info dari Kanit ke saya sebelum Lebaran itu diharapkan sudah P21 dan berkas sudah dilimpahkan. Iya, jadi masih terkait dengan kasusnya Fadil, Bang. Ini kan waktu beberapa hari lalu itu kan sempat dikatakan bahwa keluarganya akan mengajukan Restoratif justice. Itu mungkin seperti apa, Pak? Restoratif Ketakutan justice. juga, Pak. Restoratif justice itu adalah perdamaian antara pelapor dengan terlapor. Sampai sekarang kami belum dapat info apakah NM mau mencabut, kan gitu, Mas. Tapi kalau secara sepihak ingin dicabut oleh Pak Umar Bajibne, sementara saudara Martin sendiri terlapor dugaan pengancaman di Polres Metro Jaksel, ya menurut saya itu bukan namanya restoratif justice, itu perdamaian sepihak. Kalau dia ingin mencabut laporan dia, ya silakan koordinasikan ke kantor saya, ya. Dan itu berpotensi merugikan dia sendiri, ya. Apalagi di kantor hukum saya sudah pakai cap jempol, Pak. Sudah pernyataan, sudah tanda tangan. Tidak bisa. Saya akan kawal sampai kami yakin bahwa kasus ini tidak lagi pantas kami tangani, baru kami lepas. Begitu. Terkait penangguhannya sendiri, Bang, untuk Fadil, Bang? Sudah saya jawab minggu lalu. Penangguhan hasil koordinasi penyidik, Kanit, PPA, Kasat Reskrim dan Kapolres diputuskan ditolak. Karena memang tidak pernah ditangguhkan kasus-kasus seperti ini. Nah, tetapi karena mereka minta, ya udah kami dengan rahmat tetap saja jalan. Begitu. Nah, masalah NM tidak mau kan diperiksa? Sudah, mungkin dia sudah pasrah kali ini. Biar aja lah Bang Rasman sikat saya. Udah tambah lagi laporan lagi SK saya lihat kan. Ada kasihan juga kita. Tapi itulah bahwa perbuatan kita lah yang akan kita tanggung. Karena siapa yang menabur angin, dia menuai badai. Begitu. Oke, cukup. Terima kasih.